Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pecinta sapi seluruh Indonesia. H-2 Idul Adha 2024, ketemu lagi dengan kami Kandang Pedalaman. Ada yang baru nih Mas. Apanya? Bajunya, kaosnya. Ya. Belakangnya. Oh, sampean juga pakai. Joker guys. Sebenarnya Joker itu artinya apa toh? Jawa keren. Jawa keren itu bukan? banyak arti Mas. Dulu dari Pak Joko Malang kita kasih nama Joker, Joko keren. Ada lagi? Tapi ada istilahnya di film Joker itu jahat, ya kan? Betul. Ada, tapi depannya cuma huruf J tanpa huruf D. D Kalau di Joker. Kandang Pedalaman ada D. Dudu Joker. Jadi kita tetap jadi orang baik. Ya. Oke, kita lanjut ini perkembangan Kandang Pedalaman. Gimana kabarnya? Ini udah lama kita nggak main ke sini. Jumpa Ya? ini. Hampir Alhamdulillah. terakhir kontes ya. Terakhir menjelang kontes ya. Terakhir Ya. menjelang kontes, ketemu lagi menjelang pengiriman sapi-sapi korbannya Kandang Pedalaman. Alhamdulillah kita dalam kondisi baik, kabar baik, dan sampai saat ini kita masih diberi kelancaran dan keselamatan. Dan pada hari ini puncaknya pengiriman sapi-sapi dari Kandang Pedalaman ke pelanggan Sohibul Korban. Insya Allah per hari ini lebih dari 20 truk kita berangkatkan, dan hari sebelumnya juga sudah kita berangkatkan, dan insya Allah sampai besok, sampai hari H, kita masih ada pemberangkatan ke Sohibul Korban. Persiapan apa yang dilakukan KP nih? Persiapan yaitu yang jelas kita selalu jaga kondisi kesehatan badan tim kita, dari ABK, dari teman-teman yang membantu tim Kandang Pedalaman. Yang kedua, menjaga kesehatan sapi-sapinya. Bisa kita lihat kondisi sapi-sapi menjelang pengiriman seperti ini yang mau diberangkatkan, dan semua kita tata serapi mungkin biar tidak ada kendala, biar diberi kelancaran gitu Mas. Ya, termasuk sopir-sopirnya harus sarapan dulu, tidur dulu. Supir, alhamdulillah dari beberapa truk yang sudah kita siapkan, kita bisa lihat di depan sana sudah puluhan sopir standby dengan tempat istirahat yang cukup, bisa tidur, makan dari sarapan untuk nanti siang, untuk makan siang, sampai mungkin yang gilirannya nanti malam, insya Allah kita siapkan gratis di Kandang Pedalaman. Full house. Karena itu salah satu penting juga ya. Ya, karena kalau saya tidak menjaga kesehatan supir, tentunya keselamatan sapi-sapi saya juga diragukan. Dampak akhirnya kekecewaan pelanggan yang terjadi. Hal kecil harus dari hal sekecil itu, sekedar kopi, sarapan, itu hal sepele penting, kan. Terus biar sopirnya tidak capek, tidak sakit, sampai mau berangkat juga masih siap, masih kuat gitu Mas. Dan jangan sekali-sekali menyepelekan kinerja supir. Supir itu kerjanya luar biasa. Perjalanan jauh ya. Perjalanan jauh dan resiko tinggi. Ya. Oke, termasuk ini gimana kabar sapi-sapi jumbo ini? Kok banyak petani yang mengeluh sapinya masih ada. Mas, ini sapinya banyak yang tanya juga ya. Sebenarnya gini Mas, dari tahun-tahun lalu pun terjadi hal yang demikian, tetapi kebetulan di tahun ini prosentasenya sapi-sapi jumbo yang belum terjual di detik-detik akhir penjualan itu masih banyak. Karena apa? Ya karena ada sebab akibat. Apa itu sebab akibatnya? Yang pertama, menjelang Idul Adha beberapa bulan sebelumnya terjadi diadakannya kontes, itu tentunya mengangkat harga sapi nasional, tetapi itu sebenarnya khusus sapi spesial untuk kontes. Tetapi banyak sekali peternak yang ambisi, belum terlalu memahami kualitas apa seperti sapi kontes itu, asal sekiranya bagus, asal sekiranya jumbo, dibeli dengan harga tinggi. Tetapi kesalahan fatalnya ternyata sapi itu kurang potensi untuk kontes, dan akhirnya ditahan untuk sapi kurban. Karena harga belinya sudah mahal, biaya perawatannya juga mahal, akhirnya awal-awal itu peternak menawarkan dengan harga mahal juga, harga tinggi. Sedangkan tidak semua peternak itu bisa jual sapinya ke Sohibul Korban langsung, ya kan? Kalau peternak jual ke Sohibul Korban langsung itu bisa dibilang tidak ada kata mahal selagi ada kesepakatan dan keikhlasan. Benar nggak? Benar. Karena Sohibul Korban tidak akan mengalami kerugian.
Nah, beda ada juga segmen pasar yang dari peternak ke pengepul atau pedagang. Tentunya pedagang juga butuh turuan, butuh keuntungan, peternak juga butuh keuntungan. Pedagang tidak mungkin berani harga tinggi jika melebihi standar harga jual pedagang. Tetapi karena awal-awal itu petani mematok harga tinggi, pedagang nggak berani beli. Nah, pada pertengahan perjalanan waktu sudah mulai sebagian sohibul korban dapat sapi, di last minute baru peternak yang tidak punya pelanggan sohibul korban pusing jualnya kemana. Nah, akhirnya mereka membandrol sapi-sapinya dengan harga yang cukup murah. Bahkan ada yang berani jual rugi. Karena dengan pertimbangan yang pertama kepentok kebutuhan, setelah butuh duit gitu. Yang kedua ada estimasi pertimbangan jika sapi ini ditahan sampai tahun depan akan mengalami kerugian atau terlalu berat di biaya operasional. Nah, bagi petani ini untuk evaluasi di record yang bagus biar untuk kedepannya bisa evaluasi biar untuk semakin baik. Begitu. Dan saya sarankan untuk para pedagang juga ambil keuntungan yang wajar. Bahkan saling support, saling membantu itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Saya beberapa kali di beberapa hari atau di minggu-minggu terakhir seringkali dapat WA, telepon, banyak sekali peternak yang minta tolong untuk dijualkan sapi-sapinya. Yang seharusnya saya sudah finish, selesai jualan, saya terpaksa dengan memaksakan kemampuan kami karena memang sebenarnya sudah capek. Akhirnya saya bangun lagi untuk mensupport peternak untuk membantu jualan sapi-sapinya. Akhirnya ya beberapa ekor sapi berhasil terjual dan saya berharap ini sebagai pengalaman dan saya memohon untuk pedagang-pedagang besar kalau sudah peternak itu mematok harga yang rendah atau murah bahkan rugi, jangan ditawar lagi. Kasihan kalau mereka rugi. Kalau peternak kecil rugi, dia tidak berani ngerawat sapi lagi. Tahun depan kalian atau kita mau belanja kemana? Gitu. Oke, dan ini ada sapi jumbo yang terkirim nih. Siapa aja Mas nanti yang akan berangkat ini? Sebagian besar. Salah satu contohnya si Blegoh. Si Blegoh ini juga ikut. Blegoh ini kita berangkatkan ke Tegal. Ke Tegal, ke Mas Aji. Dan Blegoh ini termasuk salah satu sapi kontes kami. Semenjak saya mengenal Blegoh ini dari Om Rianto Banyuwangi, ini di Kerawang kelas 2 di P0, di Banyuwangi kelas Perawang itu juara 2 di kelas P0, Banyuwangi 1. Juara 2 di kelas P1, terus di Tulungagung juara 1 kelas P2, Boyolali juara 3 kelas P3. 4 kali mengikuti kontes selalu naik podium. Ini si Blegoh. Sekarang bobot berapa masih? Kemarin kita timbang di bobot 1195 dalam kondisi poel 3 pasang. Tetapi tahun ini ya? Kita relakan untuk menjadi sapi korban. Termasuk amunisi mana lagi Mas yang dijual? Sebenarnya amunisi, calon amunisi, tetapi ya kita kembali lagi kita ikhlaskan untuk sohibul korban. Ini P3 juga. Ini kita kasih nama si Patingku karena kita dapat dari perbatasan Patitan dan Ponorogo. Ini di booking atas nama keluarga Om Usman, Ceper Klaten, dan alhamdulillah bobotnya cukup memuaskan. Ini terbooking di bobot 1 ton 100. Kemarin terakhir kita timbang sudah naik di bobot 1 ton 150 sekian dan sama masih dalam kondisi poel 3 pasang. Oke, mantap. Berarti masih prospek ini. Insya Allah. Buat kurban tahun Karena kebetulan para sohibul korban itu punya keyakinan berkorbanlah hewan terbaik semaksimal kemampuan. Terus kemudian mana lagi Sapi-sapi yang lain, tetapi ini salah satu sapi yang dulu kita transaksi atau salah satu sapi yang kita ajak main di kontes APPSI Tulungagung yang kita namakan eksekutor. Insya Allah tahun ini dikorbankan buat
Habib Syekh. Wah, Habib Solo. Syekh. Daerah Solo. Juga keluar lagi. Keluar. Aduh, ini kita lihat Kita amunisinya lihat habis ya. amunisi selanjutnya. Di sana ada limosin. Limosin. Warrior. Warrior. 1950 up itu sampingnya ada anaknya Black Mamba. Anaknya Black Mamba mana? Sini, selanjutnya ke sini. Sini. Ini amunisi kita masih tidur nyenyak karena dia belum panik, belum mau dipotong tahun ini, makanya dia masih merasanya masih berantas. Berantas Ya, bertahan nih. berantas bertahan untuk perlawanan kalau ada pertandingan. Selanjutnya Nah, ini ada si Joker. Joker Joker gimana? masih bertahan di kandang pedalaman. Ini punyanya Pak Hidayat. Pak Hidayat, Insya Allah, ya, akan menjadi amunisi, insya Allah akan menjadi amunisi Kontes tim kandang pedalaman Harimau Sumatera 76. X76. Ya kan? Satu lagi di sini ada pendatang baru. Wah, ini Mulai 2 pasang. Pendatang Begini. baru nih. Pendatang baru. Petro ya? Bukan. Duh, tak Siapa? kira duduk. Ini pendatang baru yang belum kita kasih Kok nama. kayak panjang, saya kirain Petro ini. Kan. Alhamdulillah kita lihat panjang tingginya oke. Tinggal saya mengadu keberuntungan untuk membentuk lebarnya sapi ini. Namanya Insya Allah siapa? bobot di 1 ton up. Nama boleh di komentar ngasih usulan nama siapa untuk sapi ini, insya Allah akan menjadi 5 orang pemenang akan mendapatkan kaos Joker. Joker. Nanti lewat saya bisa nanti Lewat saya. Mas Aldi. Ya. Nama terbaik untuk 5 Menjaring. usulan untuk sapi ini. Ini ya. Ya. Ini kuel berapa bentar? Poel 2 pasang. 2 pasang. Bobot terakhir 1 ton up ditimbang. Bahaya Ngeri ini. Tidak ada kata bahaya. Yang penting Waspada. lawan-lawannya harus waspada. Waspada. Selanjutnya masih ada. Kasih nama guys. Ini alhamdulillah sang juara ekstrim bebas di APPSI Kemayoran kemarin. Nih. Max Mojo atau Max dibilang Mojo. Kimojo. Kimojo. Mojo. Ya, sapi yang kita dapatkan dari Mojokerto. Wih, mantap Ini ya. langsung tarung di kontes Kelas APPSI ekstrim. Kemayoran lain di ekstrim bebas, alhamdulillah diberi kemenangan di podium pertama. Pialanya ada ya? Ada dong. Ada dong. Kita bukan palsu. Selanjutnya ini pemain lama tapi kemarin kurang beruntung di 2 kontes sebelumnya Tulungagung itu 2 podium di kelas P1, P2 ini podium. Terus di Boyolali main di 2 kelas P1, P2 podium semua. Di Kemayoran kita daftarkan P2 kebetulan sampai lokasi nambah poin aja. Oke. Terus sama panitia ditulis Anda belum beruntung. Oke, mantap. Oke, berarti untuk tahun ini gimana? Gimana? KP menjual berapa ekor? Berapa persen? Saya tidak menghitung detail pastinya, jujur saya tidak tahu persis berapa. Tetapi di catatan selalu ada. Yang jelas untuk tahun ini saya cuma bisa bilang 1 kata. Alhamdulillah. Oke, untuk Langsung. memikat pelanggan untuk tahun depan ini yang butuh sapi kurban jumbo, biar strateginya beli sapi. Bukan untuk memikat, karena perdagangan itu untuk mengais rezeki. Dimanapun kita berada, dimanapun caranya, waktunya rezeki datang pasti datang. Tepat waktu? Tepat waktu. Atau injury time? Tidak mungkin salah alamat. Yang dijadwalkan injury time tidak mungkin gol di babak awal, ya kan? Yang harusnya gol babak awal tidak mungkin masuk di injury time. Itu sudah hukum pasti. Namanya rezeki, tapi yang namanya perdagangan butuh strategi. Nah, itu. Yang di kandang pedalaman lakukan, yang pertama kita jaga kualitas. Masalah harga, insya Allah kita bisa menyesuaikan. Bahkan sering sekali pelanggan tak tanya anggarannya berapa, saya yang menyesuaikan, seperti itu. Selain itu, sapi kecil, sapi jumbo, dari ekonomisan sampai kelas ekstrim, insya Allah ada di kandang pedalaman. Yang lebih menarik lagi, kita adakan garansi jika sapi ini tidak naik atau susut, sapi ini susut penurunan bobot. Setelah transaksi kita kasih garansi, kita ganti sapi atau kita transaksi ulang. Sapi ada kendala, sakit atau ada apa-apa, kita transaksi ulang atau kita ganti sapi. Jadi jangan pernah khawatir beli sapi di kandang pedalaman takut gak ada garansi, takut sapinya kenapa, tetap aman. Insya Allah kita jaga amanah Aman. Oke, pelanggan. mantap ya.
Oke, pokoknya lancar terus kandang pedalaman. Amin, amin. Jangan lupa terus memberikan motivasi untuk peternak Indonesia ya. Tetap semangat buat peternak sapi itu sebenarnya tidak terlalu susah, cuma jangan sampai salah strategi. Udah salah strateginya. Formasi. Salah strateginya ya tadi Mas. Awal-awal mematok harga terlalu tinggi, setelah last minute sudah pada beli, udah nggak ada pembeli, hancurkan harga, tetap tidak laku, itu bahaya. Jadi memasang strategi yang harus tepat. Kepada siapa kita jual, dengan harga berapa kita jual, dan kapan kita harus lepaskan. Oke, terima kasih Mas Amin. Sama-sama.